Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 18 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kehidupan yang Harum. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 1 ayat yang keempat sampai dengan keenam. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kehidupan kami sungguh menjadi kehidupan yang harum, karena sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kehidupan yang harum, kalau berbicara tentang harum, maka kita kaitkan dengan bunga yang harum, atau dengan parfum yang harum, atau dengan sebuah bau-bauan yang sifatnya itu punya wewangian. Di dalam Alkitab kita bertemu bagaimana orang Bajus memberikan mas kemenyan dan mur, dan kita melihat bahwa ada bagian-bagian yang seringkali dipakai untuk menjadi sebuah penyembahan persembahan kepada Allah, yaitu kemenyan dan mur. Mur mungkin adalah punya fungsi tertentu, namun kemenyan biasanya sesuatu yang sifatnya bisa dibakar, ada asap yang membumbung ke atas, yang seakan-akan setiap keharuman yang kami buat, kami naikkan semata-mata hanya buat kemuliaan Allah. Bagaimana Paulus kemudian memberikan sebuah pujian kepada jemaat di Korintus. Ayat ini berbunyi, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, termasuk juga tentu di dalam segala perbuatan. Pada ayat yang berikut dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat ada berkat Allah yang dicurahkan kepada jemaat di Korintus. Kita tahu dengan jelas ada banyak karunia-karunia yang dilimpahkan kepada jemaat di Korintus, baik karunia pengetahuan, karunia bernubuat, tentu juga karunia berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Tetapi yang paling penting adalah bahasa kasih yang ditunjukkan oleh jemaat Korintus, bagaimana jemaat Korintus adalah satu gereja yang sangat bermurah hati untuk bisa menolong mereka-mereka yang di dalam kesusahan. Mereka kelompok orang yang sangat mudah sekali berbagi. Ayat kelima dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal. Kata kaya di dalam segala hal adalah sebuah kekayaan yang sifatnya holistik, menyeluruh. Tidak hanya berbicara tentang kekayaan finansial. Kita melihat ada banyak orang mungkin kaya secara finansial, suka berbagi, tetapi apa yang dibagikannya sifatnya adalah untuk kesombongan. Tatkala orang kemudian tidak merespon pemberiannya karena dia punya kekayaan tertentu, dia menjadi kecewa. Artinya, setiap pemberian yang diberikan itu sesungguhnya dia meminta umpan balik, dia meminta dikembalikan di dalam bentuk berbeda. Dia berikan uang, dia berikan bantuan, namun dia harus dipuja-puja, dia harus diangkat-angkat. Bahkan kalau secara tidak sadar di dalam keberdosaan kita mau dianggap sebagai Tuhan buat mereka. Lalu kita berkata dalam hati kita, kalau tanpaku kamu tidak bisa apa-apa, maka Tuhan tidak lagi ditempatkan. Tetapi kalau perkataan di dalam ayat ini, kamu menjadi kaya di dalam segala hal. Hatinya sungguh kaya dengan kerendahan hati. Hatinya sungguh kaya bagaimana menjaga hati agar tidak jatuh ke dalam dosa. Tidak hidup di dalam iri hati, tidak hidup di dalam perpecahan. Jemaat Korintus dalam segala kelebihannya juga kita melihat catatan bahwa mereka juga berpotensi untuk pecah belah. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus. Itu potensi dalam kelemahannya. Namun pada bagian ini kita melihat bagaimana Paulus memang memuji segala upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Korintus agar kehidupannya itu menjadi indah dan kehidupannya itu menjadi harum. Ayat ke-6 dikatakan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Bahwa jemaat di Korintus meneguhkan dirinya dan mau diteguhkan di dalam Kristus untuk menjadi milik kepunyaan daripada Kristus, dan seluruh hidupnya itu diserahkan, tidak lagi punya kepentingan-kepentingan pribadi yang mengemuka. Kalau kita lanjut di dalam ayat-ayat berikut, ayat ke-8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengingatkan bahwa seluruh kebaikan-kebaikan yang dimiliki itu harus dijaga secara konsisten sampai kesudahannya. Firman Tuhan berkata,
Kamu tidak cacat sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9 dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Khusus pada ayat yang ke-9, bagaimana supaya kehidupan kita mengalami sebuah kehidupan yang harum. Alkitab mencatat, hendaklah engkau bersekutu di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita yang adalah setia. Setiap kita punya banyak sekali kesempatan mengikatkan diri kepada banyak hal. Ada orang yang mengikatkan diri kepada harta, sehingga harta dijadikan Tuhan buat dirinya. Ada orang yang mengikatkan diri kepada popularitas, sehingga popularitas diri dia begitu penting, sampai kemudian tidak lagi memikirkan bahwa seluruh kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Ada orang yang mengikatkan diri juga kepada pemaknaan dan arti hidup, karena sesuatu hal yang didapatkan dalam sebuah komunitas-komunitas, tetapi bukan lagi dalam bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah menebus dia, karena Tuhan sudah melepaskan segala dosa dan maut yang mengikat dirinya. Karena Tuhanlah yang memerintahkan dan kita hanya hamba, kita hanya menjadi saluran di tangan Tuhan untuk memberitakan segala kebaikan-kebaikan Allah. Suatu kita membuka pintu sedikit saja untuk kepentingan pribadi kita, bukan buat kemuliaan Tuhan. Pada prinsipnya, maka seluruh kehidupan kita tidak memberikan persembahan yang harum buat kemuliaan Tuhan, tetapi kita mencari harum namanya sendiri. Kalau kita melihat, tatkala ada banyak orang-orang yang memberikan persembahan sesuatu ke gereja, di zaman-zaman terdahulu khususnya di kursi-kursi kayu yang kursi jati, lalu saya melihat ada nama yang dicantumkan nama jemaatnya. Saya pernah mendatangi sebuah gereja, kemudian ada lift dari gereja itu naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lalu ada nama orang yang memberikan persembahan, namanya tertulis dan tercatat dengan jelas. Lepas daripada semuanya itu, kita tidak berhak untuk menghakimi. Tetapi sewaktu saya melihat ada saat masuk ke sebuah pelayanan, sama memakai lift, lalu kemudian ada sebuah tulisan, dari hambanya segala kemuliaan untuk Tuhan. Ini sebuah tulisan yang sangat indah. Kalau satu orang menulis nama dia sendiri, sumbangan dari tuan nyonya tertentu, tetapi ada lift yang ditulis kemudian dari hambanya untuk kemuliaannya. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi dia menyebut status dirinya sebagai hamba Allah dan hanya untuk kemuliaan Allah. Seyogianya kalimat dan tulisan ini menjadi sebuah prinsip yang sama persis seperti yang dicatatkan di dalam firman Allah, bahwa segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah dan hanya bagi Dialah. Maka sewaktu apa yang kita perbuat, kehidupan kita menjadi harum, sebuah keharuman yang naik sampai ke tata surga, kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, kepada Allah yang sudah memberikan semua yang terbaik untuk hidup kita. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kehidupan kita itu memberikan kehidupan yang harum hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri sendiri. Suatu kita diberkati, kita diberikan berbagai macam seluruh berkat-berkat Allah. Biarlah tidak sedikit pun kita menjadi pencuri-pencuri kemuliaan Allah dengan menempatkan diri lebih tinggi daripada Allah, dengan menempatkan diri, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dieluk-elukan, keinginan untuk disanjung-sanjung, keinginan untuk diangkat jempol hanya untuk kita. Sementara sesungguhnya kita bukan siapa-siapa, kita hanya hamba Allah dan segala kemuliaan hanya untuk Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Jadikan kami Tuhan, kehidupan kami kehidupan yang harum, sebuah keharuman yang kami naikkan hanya buat kemuliaan Allah dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.